Ini dia hasil pertandingan hari ketiga MPL Invitational 2021. Ya, sebagai match pembuka di hari ketiga, tim RSG Filipina berhasil mengalahkan tim Eko Filipina dengan skor 2-1. Ya, memang untuk di match ini menurut gue pertarungan dari kedua tim ini cukup seru lah ya kan. Walaupun sempat tertekan di match pertama, tapi seperti yang gue bilang kemarin, permainan dari tim RSG PH ini harus cukup diwaspadai lah ya kan. Dan bisa lo lihat, di game ketiga, permainan yang cukup solid dari tim RSG PH berhasil mengalahkan tim Eko dengan skor yang nggak terlalu jauh juga sih. Dan menurut gue, Benedetta dari Demon Kite itu licin banget men, asli. Seorang Hades, Kurtisi juga tumbang, double kill diamankan, and that's another point kill triple untuk Demon Kite plus Lord, and that's 2-1 sepertinya untuk RSG PH. Jadi selamat buat tim RSG PH yang melaju ke bracket selanjutnya, dan nice try juga untuk tim Eko Filipina. Oke, lanjut di match kedua, tim Alter Ego berhasil mengalahkan tim Rebellion Gameplix dengan skor 2-0 tanpa balas. Walaupun berhasil mengalahkan tim EVOS PH di pertandingan kemarin, tapi untuk di match ini, tim Rebellion Gameplix harus mengakui performa dari tim Alter Ego yang saat ini mereka memiliki komposisi roster yang cukup kuat sih menurut gua. Jadi selamat buat tim Alter Ego yang melaju ke bracket selanjutnya ya kan, dan nice try juga untuk tim Rebellion Gameplix. Lanjut di match ketiga, di pertandingan Royal Derby Asia kemarin, tim RRQ Hoshi berhasil mengalahkan tim Onyx PH dengan skor 2-0 tanpa balas. Dengan komposisi roster terbaru yang memainkan Skylar dan Psycho, permainan dari tim RRQ Hoshi di pertandingan kemarin ini cukup kuat banget gitu. Walaupun hampir kalah di match pertama, tapi seperti yang kita tahu, pertahanan dari tim RRQ Hoshi ini kan kuat banget gitu ya kan. Apalagi dengan julukan RRQ Hoshi, si Raja Epic Comeback memang bisa ngedapetin momen untuk ngembalikin keadaan ke tim Onyx PH. Sekarang punya mortalitas planting duet. Kairi, lihat yang dilakukannya Winter Trajan gak bisa menyelamatkan harinya. Bahkan para pemain dari tim Onyx PH harus mendapatkan satu hilang, dua Lucky for triple kill. Tuan muda Albert masih mau lebih di arah tengah sana. Albert berada di garis depan, seorang diri tadi menemani, dan lihat Winter Trajan gak save the day. Hoshi melakukan comeback 1-0. Raja dari segala raja, what a epic comeback from RRQ Hoshi. Dan di game kedua, tim RRQ Hoshi berhasil mengalahkan tim Onyx PH dengan skor 20-6 men. Itu gua nontonnya cukup deg-degan juga sih, antara serunya tuh. Tidak mau tumbang di depan. Ini bencana. R7 masuk terlalu dalam, tapi ternyata Lordnya kali ini menuju ke arah belakang, tapi Bimo tersisa di sana. Mencoba dilakukan satu buah push, menyusul ke arah belakang, dan disisir RRQ Hoshi berhasil membawa Indonesia ke babak selanjutnya. Pisiko, dia menjadi camat bergerak tim lawan. Jadi selamat buat tim RRQ Hoshi yang melaju ke bracket selanjutnya, dan nice try juga untuk tim Onyx Filipina. Oke, untuk di match terakhir, tim Indonesia yaitu tim Bigetron Alpha berhasil mengalahkan tim Siosun Kamboja dengan skor 2-0. Dengan komposisi roster seperti yang kemarin, permainan mid laner baru Bigetron yaitu Gamora di pertandingan kemarin ini cukup baik juga gitu. Apalagi di game kedua, Max yang menggunakan Yi Sun Shin bisa ngedapetin momen maniak dan mengalahkan pertahanan dari tim Siosun dengan skor 17-9. Wih. Maju lagi satu yang terakhir, triple kill looking for media, dan ini dia media harusnya berhasil didapatkan oleh Beck, dan bener aja Felix tidak boleh pulang, harusnya dan kemenangan akan menjadi milik dari Bigetron Alpha. Oke, ditungguin ada 2 gerobak UMKM bersama dengan satu abang-abang penjualnya di sana. Oh my god, Gamora masih dikejar. Felix masih ingin mendapatkan shutdown, tapi Jadi selamat buat tim Bigetron Alpha yang melaju ke bracket selanjutnya, dan nice try juga untuk tim Siosun Kamboja. Dan untuk jadwal hari Jumat tanggal 5 November, di match pertama ada tim SMG Malaysia versus tim RRQ Hoshi pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Di match kedua ada tim EVOS SG versus tim Alter Ego pada pukul 14.35 waktu Indonesia bagian Barat. Di match ketiga ada tim Blacklist International versus tim Bigetron Alpha pada pukul 18.10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk di match keempat, tim Onyx Sport versus tim RSG PH pada pukul 19.45.
Jadi menurut gue untuk pertandingan hari ini ya cukup seru lah untuk kita tonton ya. Oke, mungkin itu aja untuk hasil pertandingan dan jadwal hari keempat MPL Invitational 2021. Like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten gue kali ini. Dan tungguin konten-konten gue selanjutnya. Terima kasih, bye!